Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mada Makfira, NIM 2018-210597. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional, di mana perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yaitu rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh yang pertama ada membeli dan menjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya. Yang ketiga, ada antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan. Yang keempat adalah sumber daya alam berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional, di mana ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada saling mendapat pertukaran teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada menjalin persahabatan. Yang ketiga dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat dapat menambah jumlah dan kualitas barang. Yang kelima meningkat penyebaran sumber daya alam melalui batas negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jen Zakia Permana dengan NIM 2018-210629. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antara lain sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah produk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi sehingga satu negara pun di dunia tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya adalah keunggulan absolut dan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Pada tahun 1976, Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Ingenuity into the Nature and Cause of the World of Nations. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara hanya akan memproduksi satu atau beberapa barang saja dengan biaya produksi yang rendah untuk diekspor. Dan negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga yang lebih murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mengadakan hubungan perdagangan internasional dapat memperoleh keuntungan. Adapun macam-macam keuntungan antara lain yaitu 1. Keuntungan mutlak atau absolute advantage dari Adam Smith. Menurut teori ini, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari dua negara tersebut jika dua negara tersebut mengekspor barang yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Yang kedua yaitu keuntungan kooperatif atau comparative advantage. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara meskipun satu negara mempunyai keunggulan mutlak dan memproduksi kedua barang dengan syarat jika negara mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria. Dengan NIM 2018-210643, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi ini terdiri dari yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan pada satu komoditi andalan, lalu menjaga stabilitas norm nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Lalu selanjutnya proteksi dapat dilakukan melalui kebijakan yaitu tarif dan bea masuk. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Lalu sementara itu barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Lalu selanjutnya ada pelarangan impor, di mana pelarangan impor ini kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dari dalam negeri. Lalu selanjutnya ada kuota atau pembatasan impor. Kuota ini kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Lalu selanjutnya ada subsidi. Subsidi ini kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Lalu yang selanjutnya ada dumping. Dumping ini adalah kebijakan pemerintah untuk menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan penguntungan negara pengimpor. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kevin Pratama dengan NIM 2018-210-646. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan kebijakan perdagangan bebas, yaitu merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan, aturan, atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam negara tersebut, sehingga suatu negara, perusahaan, atau perorangan dapat menjual produk yang diciptakan di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang berkualitas internasional dengan mudah dan harga yang relatif terjangkau. Ciri-ciri perdagangan bebas yaitu salah satunya adalah perdagangan barang tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak dan biaya lain dari pemerintah. Selanjutnya ada peraturan pemerintah mengenai perdagangan bebas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada dampak perdagangan bebas. Yang pertama ada dampak positif dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara, tentunya dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil buatan dalam negeri, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah. Karena dengan adanya perdagangan bebas, barang impor dapat bebas masuk ke dalam negeri. Dari dampak negatifnya, tidak sedikit juga dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan perdagangan bebas tersebut, yaitu selain menjadi orang yang konsumtif terhadap barang-barang impor, banyak pula pengangguran karena kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Dinar Sadila dengan NIM 2018-210-652. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang membahas mengenai kebijakan autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip
prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Seorang importir dalam melaksanakan pembayarannya di sini harus membeli uang dolar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku. Kemudian ditransfer kepada eksportir yang berada di Amerika. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.